Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathan, kelas 06 TPLM 001. Saat ini saya akan membahas materi pertemuan 11, masih di studi kasus. Yang pertama ada pengelolaan tim. Pengelolaan tim atau tim software proses merupakan proses yang dilakukan oleh tim yang berskala besar di tim tersebut, terlibat dalam rekayasa perangkat lunak yang besar dan sangat kompleks serta membutuhkan waktu hingga dalam hitungan tahun. Karena tidak semua perangkat lunak berskala besar, maka digunakan istilah tim software proses. Pengelolaan tim didefinisikan sebagai kerangka kerja yang harus dilakukan oleh tim yang membuat rekayasa perangkat lunak. Dalam pengelolaan tim, ada 7 prinsip untuk mengambil keputusan dalam suatu proses. Yang pertama, yang A, menyediakan kerangka kerja sederhana yang berdasarkan personal software proses. Yang B, membagi produk menjadi beberapa rangkaian kejadian. Yang C, menetapkan nilai standar untuk kualitas dan pembuatan produk. Yang D, menerapkan peranan masing-masing anggota dan menyiapkan tim evaluasi. Yang E, membutuhkan disiplin untuk melakukan suatu proses. Yang F, menyediakan pedoman pada sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan dihadapi. Yang kedua, menyusun strategi. Dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, pengembang harus mempunyai strategi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah pada proses pengembangan. Yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi adalah yang A, mendefinisikan kriteria strategi. Yang B, membuat strategi alternatif. Yang C, mengetahui keuntungan dan risiko strategi alternatif. Yang D, membuat perbandingan antara strategi yang lain. Yang E, membuat keputusan yang strategis. Yang F mendokumentasikan strategi yang digunakan. Strategi disusun dengan maksud antara untuk mengurangi resiko timbul permasalahan dalam pekerjaan proyek. Yang A, itu tidak dapat terdesain sebuah fungsi. Yang B, produk yang dihasilkan tidak sempurna sehingga waktu uji coba bisa menjadi lama. Yang C, produk beserta perubahannya tidak dapat lagi diawasi sehingga waktu yang digunakan untuk membuat aplikasi menjadi sia-sia. Selanjutnya, yang ketiga ada implementasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan standar implementasi menurut TSPI adalah yang A, standar hasil review. Standar tidak perlu sempurna pada awalnya, cukup standar dasar yang dapat dikembangkan setelah digunakan untuk mengerjakan produk. Yang B, penamaan, interface, dan standar pesan. Penamaan perlu distandarkan untuk keseragaman hasil produk sistem. Nama harus konsisten untuk mempermudah kerja tim dan proses uji coba serta penelusuran bila terjadi masalah. Interface dan pesan juga perlu diberikan standar supaya dapat digunakan bersama oleh anggota tim. Yang C, standar coding. Coding sangat membutuhkan konsisten dari tim sehingga perlu dibuat standarnya untuk mempermudah pemeriksaan jika didapati masalah atau tidak. Mempercepat proses coding dapat menjadikan lebih efektif. Hal ini disediakan oleh komentar-komentar yang dibuat pada saat pengkodean. Yang D, standar ukuran. Standar tipe kerusakan dapat digunakan kemudian menambahkan uji coba terhadap material untuk mengetahui kerusakan yang terjadi pada produk. Yang E, pencegahan terhadap kerusakan. Tindakan pencegahan terhadap kerusakan dapat diawali dengan mempelajari lagi bahasa pemrograman yang akan digunakan, mempelajari kebutuhan sistem, memastikan proses yang akan dikerjakan, menggunakan alat bantu yang baik, melakukan koreksi, dan menggunakan metode yang lebih baik. Cukup sekian pembahasan materi pertemuan 11. Terima kasih.